Mungkin kita merasa begitu-gitu amat sih hidup, ya. Tilawah harus sampai lelah, qiyam harus sampai lelah, ya. Menolong orang harus sampai lelah, dan seterusnya. Ketahuilah kalau kita belum bisa menerima ida dari Allah Subhanahu wa taala ini, idza faraghta fansab, maka Allah ingatkan bahwa sungguhnya orang-orang kafir itu di dalam kegiatan kekufuran dan kebatilannya, Allah jelaskan mereka nggak henti-hentinya bekerja dan siap berlelah-lelah di jalannya. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Orang-orang kafir lah yang bekerjanya nggak henti-henti, nasibah, sampai lelah, tapi karena apa yang dilakukan tidak diridhai oleh Allah, tidak sesuai dengan petunjuk Allah, kerjanya yang intensif, kelelahannya yang memuncak, Allah akhirnya hanya mengantarkan kepada tasla naron hamiyah. Akhirnya memasukkan mereka ke neraka yang panas. Apakah kita tidak tergugah jika orang kafir aja seperti itu? Dan silahkan firman Allah ini dibuktikan di dalam nyata, kita akan banyak menemukan bahwa mereka amilatun nasibah. Termasuk juga dalam amilah infaknya. Allah sebut orang kafir juga berinfak. Tapi infaknya tidak ada lain tujuannya untuk menghancurkan Islam. Amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka semangat berinfak hanya untuk supaya kaum muslimin, supaya manusia jangan kembali kepada Islam. Atau yang sudah Islam harus keluar dari Islam. Mereka siap membiayai. Maka kita dengan modal yang sah di sisi Allah dan yang insya Allah mengantarkan ke surga Allah, menyelamatkan dari nerakanya, sudah seharusnya lebih bersemangat lagi. Inilah salah satu hikmah musibah ini. Jika kita ingin menindaklanjuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwa musibah yang sifatnya ta'un, yang sifatnya mewabah, itu bisa menjadi rahmat bagi orang-orang beriman, sehingga Rasulullah mengatakan tidaklah seorang hamba bersabar untuk di lockdown, berada di rumahnya, berada di kotanya, nggak kemana-mana, dan yakin kalaupun masih kena juga itu semua dengan, maka dia bersabar dan yakin akan balasan dari Allah. Kutiba lahu mithlu ajri syahidin, maka dia akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang mendapatkan pahala mati syahid di jalan Allah. Jadi tentu subhanallah, yang selamat menjadi rahmat, kalaupun sedang diuji oleh Allah juga menjadi rahmat. Tentu kita berharap yang selamat, jangan berharap-harap untuk ajrul syahid, biarlah itu terjadi secara alami. Setelah kita berusaha masih terjangkit juga, maka disitulah insya Allah ajrul syahid menanti agar kita bisa bersabar. Jamaah rahimakumullah, jadi kita secara fikrah sudah kita pahami, bahwa untuk kembali kepada Al-Quran butuh imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban kita semoga sudah dibentuk oleh tadarru' kita melalui peristiwa ini. Dan sesungguhnya kalau kita baca hadis dari Abdullah bin Umar, tugas kita untuk Al-Quran jauh lebih besar daripada apa yang biasa kita lakukan saat ini. Apakah kita membacanya, apakah kita mengajarkannya, apakah kita menghafalnya, mengulang-ulangnya, dan seterusnya. Sesungguhnya wabah ini memberi arahan kepada kita ada sesuatu yang lebih besar.
betapapun jika yang sudah standar saja kita belum bisa melakukan atau masih kecil melakukan, ya, maka mari kita lebih serius lagi menghidupkan iman dan wahtisaban kita. Lebih serius lagi, ya. Karena siapa yang berhasil secara ideal ataupun setengah ideal di dalam berinteraksi dengan Al-Quran yang sifatnya ta'amuli, yang sifatnya interaksi, ya. Kapan dia harus baca, kapan dia harus mengajarkan, memahami, mentadabburi, mempelajari tafsirnya dan seterusnya, itulah nanti yang akan mengantarkannya kepada tugas yang lebih besar lagi yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang fungsi yang jangan sampai terbengkalai dalam kehidupan seluruh umat manusia. Surat Al-Maidah menjelaskan, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Wa muhaiminan alaihi, ini yang harus kita garis bawahi. Kurang lebih ayat 46 atau 47 dari surat Al-Maidah, ya, bahwa Al-Quran ini harus kita perjuangkan menjadi kitab yang pelopor, ya, dari seluruh kitab-kitab dan wahyu Allah yang sudah diturunkan. Jadi ketika Allah mengatakan wa muhaiminan alaihi, maka apa yang saya turunkan sudah nggak berlaku lagi. Dengan wa muhaiminan alaihi nggak boleh lagi diberlakukan apakah Zaburnya, apakah Tauratnya, apakah Injilnya. Ya. Kalau yang diwahyukan oleh Allah saja Allah minta agar kitab ini udah selesai expirednya. Bagaimana dengan kitab-kitab konsep-konsep selain Al-Quran yang ditonjol-tonjolkan oleh manusia agar menjadi pedoman hidup manusia. Ini merupakan PR kita yang luar biasa terhadap Al-Quran yang membuat Umar bin Khattab bergetar ketika baru nyadar ada satu ayat yang terlupakan, tidak terlalu tersosialisasikan dalam kehidupan umat, yaitu ayat rajam. Bagaimana dengan kondisi kita sekarang yang sudah ratusan ayat, bahkan mungkin ribuan ayat tidak lagi menjadi familiar dalam kehidupan umat. Bahkan di ayat berikutnya Allah katakan, ya, fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ay yusibahum bi ba'dhi dzunubihim. Kalau kalian masih enggan menghidupkan Al-Quran ini dalam kehidupan umat, dalam segala bidang-bidangnya, tunggu saatnya apa yang kamu lakukan itu akan menghasilkan bencana-bencana. Karena dosa-dosa kalian meninggalkan Al-Quran. Maka di dalam dua ayat ini, 758 ini, Allah maksud saya 47-48 ini, ya, Allah mengingatkan agar bisa menjadi hukum bagi kehidupan umat manusia. Fahkum bainahum bima anzalallahu ilaik. Dua kali diulang oleh Allah. Inilah yang menjadi tugas kita yang lebih besar daripada sekedar tilawah, daripada sekedar tahfidz dan lain sebagainya. Ya. Yang kita harapkan, apa yang sudah kita justru mengantarkan kita siap merealisasikan tugas-tugas kita terhadap Al-Quran yang lebih besar. Dan kita berharap Ramadan menjadi bulan perintisan umat Islam yang sudah paham dan sadar betul tentang fungsi Al-Quran. Bagaimana seharusnya dia memperjuangkan Al-Quran dalam kehidupan umat ini.
Sehingga jika ini terus-menerus tidak dilihat oleh Allah adanya usaha-usaha ya, yang serius dari kaum muslimin, maka Rasulullah mengingatkan akan ada bencana yang sifatnya mewabah seperti saat ini. Akan ada bencana yang bersifat virus-virus yang selalu up to date, baru terus. Tahun 2005 virusnya ini, 2007 virusnya ini, terus saja terbaharui terus. Itulah yang dijelaskan oleh Rasulullah saat Rasulullah secara khusus menasihati kaum muhajirin. Rasulullah memanggil ya ma'syaral muhajirin, khamsu khisalin idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Wahai kaum muhajirin, aku berharap dan aku berlindung kepada Allah, kalian jangan sampai mendapatkan 5 perkara besar yang menjadi balak bagi kalian. Para sahabat dan generasi berikutnya sudah berhasil mendapat doa Rasulullah ini sehingga tidak mendapatkan 5 perkara yang merupakan bencana besar ini, karena Rasulullah sudah mendoakan wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Nah, kitalah yang akhirnya 5 perkara ini berada di sekeliling kita. Maka yang penting di dalam hadis ini tunjukkan bahwa kita termasuk orang-orang yang yataharraw, yang masih menunjukkan usaha-usaha, niat-niat yang baik, upaya-upaya sekecil apapun yang bisa kita lakukan, bahwa kita ingin menyelesaikan 5 perkara besar ini agar jangan terus-terusan berkembang ataupun tidak ada yang memperjuangkan untuk menghentikannya. Apa 5 perkara ini? Rasulullah kemudian menyebutkan satu-satu. Lam tadharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati la aslafihim min qabl lam takun madat aslafuhum min qabl. Tidaklah telah tersebar penyimpangan-penyimpangan seksual. Setelah kita sekarang LGBT ya. Hatta yu'linu biha, bahkan sudah tidak terasa lagi sebagai penyimpangan. Kenapa? Karena dilegalkan. Hatta yu'linu biha. Disosialisasikan sehingga siapa yang mengecam, siapa yang mengkritik berarti dia melanggar hak asasi manusia dan seterusnya. Jika ini terjadi, maka Rasulullah mengatakan siap-siap akan terjadi penyakit-penyakit yang mudah menyebar. Ya, sebetulnya corona ini tidak bisa disebut secara utuh sebagai ta'un. Ta'un jauh lebih dahsyat. Ini cuma punya kemiripan, sama-sama mudah menyebar, mewabah. Illa fasyafihimut ta'un. Terjadilah ta'un di dalam kehidupan manusia itu dan menyebar juga virus-virus yang tidak pernah ada pada generasi-generasi sebelumnya yang menjangkit umat manusia pada zaman itu. Maka kita harus sadar bahwa menghidupkan Al-Quran pada hakikatnya menghidupkan kehidupan masyarakat yang suci, yang harus bersih dari berbagai macam penyimpangan seksual. Betapapun yang bisa kita lakukan, cuma mungkin bersuara di medsos, mungkin bersuara di mimbar dan sebagainya, yang secara akal. Peran apa untuk bisa mengerem al-fahisyah ini, penyimpangan-penyimpangan seksual ini? Tapi Allah Maha tahu niat-niat kita, insya Allah itulah bisa kita lakukan. Ya. Tentu tidak ada yang lebih
bisa diharapkan dalam hal ini jika kita lewat perbaikan kehidupan berpolitik, itulah yang insya Allah lebih kuat bagi umat Islam untuk membersihkan kehidupan umat ini dari al-fahisyah. Jadi 5 hal ini intinya semua adalah karena ditinggalkannya Al-Quran. Beredarnya penyimpangan pada hakikatnya karena sudah Al-Quran tidak terlalu ngetren ataupun tersosialisasi dalam kehidupan umat, sehingga umat nggak malu lagi berbuat kejahatan. Yang kedua pada hakikatnya juga disebabkan oleh pelanggaran terhadap Al-Quran. Kita tahu ayat wailul mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi penyimpangan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak jujur di dalam berbisnis hanya untuk mencari keuntungan sendiri, lepas daripada nilai-nilai, menolong sesamanya, ya, baik saat bertransaksi ataupun hasilnya tidak diingatkan untuk menolong samanya, maka ini ya, sesungguhnya merupakan sesuatu yang diingatkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan walam yanqusul mikyala wal mizan. Kalau masyarakatnya sudah tidak pada jujur dalam bisnisnya, ya, maka Rasulullah menjanjikan dengan sebuah ancaman illa ukhidhu bisinin. Siap-siap akan setiap tahun terjadi kemarau yang panjang. Ya. Kemudian akan terjadi ya, wasyiddatul mu'nah. Masyarakat akan mengalami kesulitan keuangan, kesulitan likuiditas. Ya. Hanya milik orang-orang tertentu saja, tidak menyebar. Yang ketiga, wajur sultani alaihim. Umat menjadi lebih sulit untuk menghasilkan pemimpin yang soleh, yang adil, yang takut kepada Allah. Selalu terhasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak takut kepada Allah, sehingga tidak sayang terhadap masyarakat. Ini Rasulullah ingatkan juga tidak terlepas daripada kondisi masyarakat yang jauh daripada Al-Quran. Ya, illa muni'u al-qatra minas sama. Sama dijanjikan oleh Rasulullah dengan ancaman akan terjadi kemarau panjang. Kemudian Rasulullah mengingatkan kecuali jika masih banyak masyarakat yang berternak, karena binatang-binatang ternak kita tahu dalam Al-Quran banyak ditampilkan oleh Allah sebagai salah satu nikmat Allah, sehingga Allah katakan walaulal bahaim lam yumtaru, kalau bukan karena binatang-binatang ternak yang dipiara oleh sekelompok masyarakat mungkin akan lebih lama lagi tuh kemaraunya. Dalam hadis yang lain juga yang bisa menahan atau bisa mengerem terjadinya kemarau panjang, Rasulullah mengatakan syuyukhun rukka, orang-orang yang sudah sepuh tapi terus semakin taat kepada Allah. Wa atfalun rudda, dan bayi-bayi yang masih banyak dilahirkan dan menyusui kepada ibunya, ya. Dan ini menunjukkan mengapa bayi juga menjadi simbol rahmat Allah. Kita tahu dalam kehidupan yang jauh dari Allah, silakan lihat di Eropa dan tempat-tempat yang dimana tidak ada Islam di dalamnya, masyarakat biasanya takut untuk menikah, takut untuk menghasilkan bayi, apalagi merawatnya dan seterusnya. Bahkan khawatir kalau dirinya sudah tua, anaknya akan menyampingkan ataupun membuangnya, bahkan menyiksanya dan sebagainya. Ini sebetulnya tidak mungkin terjadi dalam masyarakat Islam, sehingga ketika istri Nabi Ibrahim terheran-heran dalam kondisi yang sudah sepuh masih hamil, maka Allah mengatakan ata'jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Kenapa harus kagum? Ini kan merupakan takdir dari rahmat Allah. Jadi kehamilan bayi dan seterusnya, kemudian menyusui, itu semua rahmat dari Allah, sehingga itu juga bisa
menjadi penyeimbang kehidupan umat agar tidak terlalu panjang mendapatkan satu peringatan, satu bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, walam yanqudu ahdallahi wa rasuli. Tidaklah masyarakat itu tidak lagi komitmen dengan perjanjian dengan Allah dan Rasulnya. Dalam hal ini maksudnya tidak komitmen dengan makna syahadatainnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim. Kecuali Allah akan angkat pemimpin yang bukan dari kelompoknya, justru dari musuhnya. Dari orang-orang yang tidak suka kepada masyarakat itu. Bisa kita bayangkan, pemimpinnya nggak suka dengan yang dipimpin, bagaimana bisa baik? Illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim. Kemudian ditambah lagi oleh Rasulullah, wa ukhidhu bima fi aidihim. Kekayaan-kekayaan negeri itu juga akan banyak disedot, diambil oleh penguasa yang tidak mencintai umat, tidak mencintai masyarakatnya, rakyatnya ini. Kemudian yang kelima, ini puncaknya adalah walam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Ketika para pemimpin itu sudah enggan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Cukuplah dibaca, cukuplah diperlombakan, nggak perlu dijadikan pedoman hidup. Walam yataharrau, dan juga tidak terlihat sebuah usaha, sebuah perintisan, sebuah gerakan-gerakan menunjukkan niat bagaimana Al-Quran ini jangan sampai terus terabaikan dalam kehidupan. Kalau itu masih terjadi, maka Allah ancam umat manusia seperti ini, wa ja'ala ba'sahum bainahum. Maka akan Allah jadikan bencana itu justru datang dari masyarakat itu sendiri. Bencana apa maksudnya? Bencana nggak bisa bersatu, bencana saling memusuhi, bencana saling menyakiti, dan seterusnya. Sering kita dengar sebuah ayat yang sepertinya mengecam Yahudi. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Yahudi itu kelihatannya solid, padahal dia berselisih. Padahal ayat ini masih juga ada unsur yang harus menjadi pelajaran bagi kita. Tahsabuhum jami'an. Kelihatannya Yahudi itu solid. Pada hakikatnya ya memang solid. Memang solid kalau menghadapi Islam dan kaum muslimin. Seharusnya kaum muslimin ketika menghadapi sesuatu yang sudah mengancam Qur'annya, mengancam kitab sucinya, udah nggak ada tawar-menawar lagi kecuali harus solid. Dalam kondisi belum bisa solid, ini yang harus kita waspadai sebagai satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala ba'sahum bainahum. Maka Ustaz, 5 menit lagi Ustaz ya. 5 menit lagi insyaallah. Iya insyaallah. Maka dalam kondisi seperti ini jamaah rahimakumullah, seperti yang saya jelaskan tadi, peran kita terhadap Al-Quran ternyata jauh lebih besar daripada sekedar tilawah dan lain sebagainya. Sehingga jika yang masih standar saja kita belum berhasil, bagaimana dengan tugas yang akan lebih besar? Dan sesungguhnya kita akan oleh Allah punya ladang. Punya ladang ini maksudnya punya murid yang kita harapkan insya Allah mereka lah yang menjadi calon-calon konsumen utuh daripada Al-Quran. Maka hendaklah pemikiran ini harus ada pada diri kita. Anak-anak kita harus kita rancang secara hati kita, pemikiran kita, gerak-gerik kita. Anak-anak saya tidak boleh hanya cukup bisa membaca, bisa hafal, bisa paham, tapi mereka harus bisa menjadi pejuang-pejuang Al-Quran insya Allah. Dan Ramadan inilah saatnya kita tunjukkan kepada Allah bahwa kitalah yang harus ditakdirkan oleh Allah. Tentu bukan maksudnya membanggakan,
maksudnya meniatkan dengan seserius mungkin. Kitalah yang insya Allah sahibul Quran. Kalau orang betul-betul berinteraksi dengan Al-Quran, juga insya Allah orang-orang yang mujahidu Al-Quran, pejuang-pejuang untuk Al-Quran ini insya Allah. Dan insya Allah apabila ini semangat Ramadan kita, alangkah mulianya manusia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah